Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji bersyukur syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kuliah seperti biasanya. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Rahmi Putih dan Rahmania Fadila. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian pengembangan SIM sekolah, SIM informasi manajemen sekolah. Pengembangan sistem informasi sering disebut proses pengembangan sistem atau sistem development. Terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem informasi. Di antaranya adalah: 1. Aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan organisasi untuk memanfaatkan kesempatan yang timbul. Yang kedua, kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Kemudian yang ketiga, tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Dan yang keempat, proses merencanakan pengembangan dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu untuk pengembangan tertentu. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru. Mana terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai definisi dari pengembangan sistem. Di antaranya, menurut AMSA 2008, pengembangan sistem merupakan suatu proyek yang harus melalui suatu proses pengevaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya. Kemudian menurut kami di tahun 2008, pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Kemudian menurut Dinu tahun 2008, pengembangan sistem adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem. Metode adalah suatu cara teknik sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Nah, informasi itu menjadi penting karena berdasarkan informasi para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif organisasi dan perusahaannya. Sebuah sistem informasi digunakan untuk mengatur manusia dan komponen-komponen mesin dan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk mendukung kebutuhan. Pengembangan sistem informasi, sistem development, yaitu memperbaiki sistem sebelumnya atau mengganti sistem yang sudah ada dengan sesuatu yang baru. Hal itu dilakukan karena sistem sebelumnya memiliki masalah, tidak efisiennya operasi, dan lain sebagainya. Pengembangan sistem informasi adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Kemudian menurut Bufford dan Baiden tahun 1998, ada 4 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, dan penilaian. Perencanaan sistem informasi manajemen adalah pendeskripsian secara komprehensif tentang informasi manajemen yang merupakan penstrukturan database yang diperlukan, pendefinisian alur informasi, dan penetapan laporan-laporan yang diperlukan. Implementasi mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan fasilitas yang diperlukan, pengadaan peralatan pemrosesan data, serta penyiapan dan pelatihan tenaga. Sementara penilaian adalah menetapkan
keberhasilan sistem informasi manajemen dalam mencapai tujuan. Nah, jadi sistem sekolah adalah sebuah sistem informasi manajemen sekolah berbasis website sebagai solusi administrasi terpadu untuk sekolah yang memiliki beberapa modul terintegrasi yang dapat diakses oleh semua anggota sekolah, baik guru, wali kelas, pegawai, dan siswa yang ada di sekolah. Nah, begitupun orang tua dari siswa tersebut. Sistem sekolah membantu sekolah untuk mengakomodir kegiatan administrasi internal, mencakup kebutuhan manajemen sekolah, dan merekatkan komunikasi antara pihak sekolah dengan siswa maupun orang tua siswa. Dengan teknologi informasi dan memanfaatkan perkembangannya, manajemen sekolah dapat diselenggarakan secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Nah, sistem sekolah dikembangkan berdasarkan kebutuhan sekolah, standarisasi Diknas atau Dapodik, dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Baiklah, itu materi pengertian SIM pengembangan SIM sekolah dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmania. Kepada Rahmania disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen rapor. Menurut Mayanto 2013 disebutkan bahwa sistem informasi nilai rapor adalah suatu sistem yang menyediakan informasi berupa nilai akademik dari siswa yang telah diolah sebelumnya, mulai dari pengolahan data siswa, guru, mata pelajaran, kelas, dan nilai-nilai. Penggunaan e-rapor disebutkan aplikasi e-rapor adalah perangkat lunak berbasis web untuk menyusun laporan pencapaian kompetensi peserta didik oleh tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh Subdit Kurikulum SMA. Aplikasi e-rapor merupakan aplikasi untuk pengolahan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap yang telah dilakukan oleh pendidik sehingga terbentuk nilai akhir beserta deskripsinya secara otomatis sesuai dengan perolehan siswa pada setiap kompetensi dasar yang dinilai. Setelah wali kelas menginput nilai 6 ekstrakurikuler, absensi siswa, prestasi, deskripsi sikap, serta catatan wali kelas, maka e-rapor akan menyusun menjadi laporan pencapaian kompetensi siswa. Selanjutnya, tentang tujuan pengembangan e-rapor. Yang pertama, membantu pendidik dalam mengolah nilai pengetahuan. Yang kedua, membantu pendidik dalam mengolah deskripsi pengetahuan. Yang ketiga, membantu pendidik dalam mengolah nilai keterampilan. Keempat, membantu pendidik dalam mengolah deskripsi keterampilan. Kelima, membantu wali kelas dalam mengolah deskripsi sikap. Keenam, membantu satuan pendidikan dalam menyusun laporan hasil penilaian sesuai dengan panduan penilaian dari Direktorat Pembinaan. Selanjutnya, tentang kelengkapan fitur e-rapor. Yang pertama ada analisis kebutuhan fitur. Tab ini membahas tentang apa saja fitur-fitur yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem informasi. Dari hasil observasi dan studi literatur didapatkan hasil yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi penilaian berbasis web. Ini sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus dapat digunakan untuk pengolahan nilai siswa, mulai dari input nilai siswa, mengubah nilai siswa, sampai menghasilkan rapor siswa. Kedua, sistem hanya dapat diakses jika pengguna telah melakukan login ke dalam sistem. Yang kedua yaitu kelengkapan fitur e-rapor, kemudahan mengakses e-rapor. Tuntunan masyarakat terhadap mutu pelayanan pendidikan dari waktu ke waktu makin tinggi. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin cepat, maka lembaga pendidikan dalam berbagai tingkat dan jenjang pendidikan tidak lagi dapat berpangku tangan untuk melestarikan kemampuan budaya dan performa suatu sekolah. Namun, harus gigih melakukan inovasi perubahan dalam berbagai aspek agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat yang hidup pada era globalisasi. Sebagai media publikasi, sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Dalam mengelola e-rapor, ini kemudian yang biasanya didapatkan adalah kita dapat mengetahui capaian kompetensi dasar mana yang belum tercapai oleh peserta didik tersebut. Dan kita juga dapat mengetahui apakah kompetensi dasar yang disediakan dalam aplikasi pengolahan nilai ini
sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di dalam perangkat pembelajaran yang kita rancang di awal tahun pembelajaran. Kemudahan dalam penggunaan rapor ini juga kita dapat menyesuaikan penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Sekian pembacaan materi dari saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramania yang telah menyampaikan materi tentang SIM rapor. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Rahmi Putri. Kepada Rahmi Putri, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang SIM guru dan pegawai. Aplikasi yang digunakan dalam SIM kepegawaian, SIM guru dan kepegawaian ini disebut dengan SIMPEK atau Sistem Informasi Kepegawaian, yaitu merupakan sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. SIMPEK menangani pengelolaan data kepegawaian, khususnya meliputi pendataan pegawai, BKD, proses perencanaan dan formasi pegawai, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan. Aplikasi SIMPEK pada suatu instansi adalah melakukan penginputan, pengawasan, dan monitoring dalam hal data kepegawaian. Data mentah diinput biasanya disiapkan format isian yang harus diisi oleh pegawai suatu instansi dengan baik dan benar. Jika dalam pengisian format dilakukan dengan baik dan benar, operator dapat langsung mengisikan database masing-masing pegawai ke dalam SIMPEK, dan operator dapat fokus mengisi sesuai dengan format yang telah diterima tanpa mengecek berkas fisik. Setelah database diinput dengan baik, haruslah sistem dapat memproses sesuai dengan kebutuhan instansi yang menggunakan sistem tersebut. Dalam pengolahan kepegawaian SIMPEK dapat menghasilkan berbagai report atau laporan seperti beban kerja dosen atau BKD, daftar urut kepangkatan atau DUK, riwayat kenaikan pangkat, data pegawai yang akan naik pangkat, data DP3 pegawai, data riwayat jabatan, riwayat diklat teknis maupun fungsional, riwayat penghargaan yang telah diterima pegawai, data pegawai yang telah maupun yang akan pensiun, dan data riwayat keluarga PNS, dan berbagai report lain yang telah dipersiapkan oleh pihak programmer. Dengan tersedianya berbagai report lain yang telah dipersiapkan dengan baik oleh programmer, dengan tersedianya berbagai report yang dapat dihasilkan SIMPEK, maka pihak yang berkepentingan dapat menggunakan aplikasi ini untuk manajemen kepegawaian pada instansinya tersebut sesuai dengan peruntukannya. SIMPEK biasanya dipergunakan oleh pimpinan untuk mempermudah memberikan pelayanan kepegawaian, menata sebarang pegawai pada seluruh instansi, serta mempersiapkan kemungkinan lain yang dibutuhkan oleh pihak atasan seperti analisa kebutuhan PNS pada instansinya, maupun penyusunan para pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang oleh pihak atasan memiliki kinerja yang baik, dapat menerima komunikasi dari atasan dan dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Akhirnya, dapat disimpulkan, SIMPEK dapat dipergunakan untuk mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data dan mampu menyajikan informasi kepegawaian kapan saja, sehingga informasi yang diminta dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan akurat. Selain itu, peran penting operator dalam mensortir dan menginput data, serta penggunaan perangkat dengan baik sangat dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Selain SIMPEK, ada SIM guru pegawai yang digunakan dalam suatu sekolah yang berisi data guru dan staf untuk mengelola informasi penting tentang tenaga pengajar maupun staf yang terdaftar di sekolah, seperti biodata, pangkat, jabatan, alamat, status pekerja, jam kerja, riwayat pendidikan, riwayat karir, riwayat pelatihan, tingkat kehadiran, info gaji, dan lain-lain. Sistem informasi manajemen guru dan pegawai ini dibangun dengan tujuan untuk membantu proses evaluasi kinerja guru dan pegawai. Butir penilaian dalam evaluasi tersebut diantaranya adalah kehadiran harian, total jam mengajar, dan nilai guru dari hasil survei siswa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Rami Putri. Dengan materi yang disampaikan Rami tadi, mungkin sekian juga materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya kami membuka 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi kritik dan saran, kemudian sesi penambahan materi, dan sesi tanya jawab. Nah, jika dari teman-teman masih ingin, baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.